sikap umat terhadap perbedaan pendapat. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Biarkan saja, selesaikan. Biarkan, selesaikan. Gimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama menutup diri. Terjadi perbedaan pendapat, ada yang ngoreksi, ada yang mengkritik, udahlah. Dari dulu juga kan kita begini. Masa guru kita salah? Masa bapak kita salah? Udah, dari dulu juga begini, udah ajalah begini. Sikap menutup diri, nggak penasaran. Barangkali iya ya salah, wah penasaran, coba kaji lagi, periksa lagi. Nggak, udah dari dulu cukup begini, sudah begini, nggak perlu gonta ganti lagi. Udah, guru-guru kita bukan orang bodoh. Sikap menutup diri, boleh? Boleh sikap menutup diri? Tidak ya, jangan menutup ilmu. Tidak mustahil keliru atau bagaimana, mungkin saja. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap saling menghargai saja. Sikap saling menghargai, afatis, biarlah dia punya dalil, ini punya dalil. Itu belum tentu benar, kita juga belum tentu benar. Biarlah, yang penting ikhlas saja. Jaga uhuwah, jaga persaudaraan, jangan sampai resah dan retak. Biarlah urusan itu tanggung jawab masing-masing. Dia punya dalil, ini punya dalil. Penyelesaian bukan? Penyelesaian bukan. Jadi masalahnya tidak dikaji, tidak dipelajari, tapi udah cukup saja saling menghormati. Bahkan ada cerita madhab Maliki diimami oleh madhab Syafi'i. Kemudian karena Imam Syafi'i kunut, ikut juga kunut. Atau sebaliknya, madhab Maliki itu tidak kunut, tapi karena ini jamaahnya madhab Syafi'i kunut. Mengapa? Ya karena mayoritas itu kunut. Saya kira itu bukan toleransi ya. Sikap itu bukan toleransi kalau seperti itu. Selesaikan masalahnya. Dulu pernah saya sampaikan, contohnya di satu masjid mau taraweh, sepihak mau 11 rakaat, sepihak mau 23 rakaat. Ribut di masjid. Ini menuntut 11 taraweh itu. Ini menuntut 23, taraweh itu bukan 11. Ribut di masjid. Ini bersikeras 11, ini bersikeras 23. Datang ajangan, apa ini ribut? Bukannya sholat. Ini mama mau taraweh 11, ini mama mau taraweh 23. Keputusan mama akhirnya ya taraweh masunat pas ya mahram beralik syakabeh, beralik ketauh nu taraweh. Ya, apa itu keputusannya? Taraweh itu sunat, bertengkar itu haram, pulang semuanya. Yang 11 pulang, 23 pulang. Mengapa? Tarawih sunat, pasyama haram. Penyelesaian? Bukan, juga bukan penyelesaian. Ya, juga bukan penyelesaian. Gimana semestinya? Ini paruduhu ilallah wa rasul. Jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mestinya itu sikap umat Islam dalam menjalani perbedaan pendapat. Apakah dengan perbedaan pendapat akan membuat permusuhan, pertengkaran? Dengan berbeda pendapat pasti akan membuat permusuhan? Bisa dan bisa tidak, begitu? Bisa menjadi permusuhan, bisa juga tidak. Di rumah kadang terjadi perbedaan pendapat, kadang sering. Ini mau nyetel RCTI, ini mau nyetel UKUK, ini mau nyetel, waduh. Tapi akhirnya bisa juga ya, nggak sampai ribut. Kadang terjadi perbedaan pendapat. Apakah dengan perbedaan pendapat identik dengan permusuhan? Tidak, tergantung orangnya. Sapi dengan sapi, kerbau dengan kerbau bisa makan berjamaah? Sapi dengan sapi bisa makan berjamaah? Bisa.
sapi dan sapi makan di padang rumput, masing-masing saja cari untuk masing-masing. Apakah saling sikut? Tidak. Bisa berjamaah. Bisa kucing dengan kucing makan berjamaah? Bisa kucing dengan kucing makan berjamaah? Tidak. Sebelum berikan makan, waduh kelihatannya seperti asik. Berikan aja ikan, waduh saling cakar, ya saling cakar. Siapa sebetulnya yang membuat pecah belah kucing itu? Makanan atau mental kucing? Makanan atau mental kucing? Mental kucing. Ya. Jadi andai terjadi perbedaan pendapat sampai terjadi tegang, itu bukan masalahnya. Jangan mengkambing hitamkan agama. Paling juga itu mentalnya mental kucing yang suka bertengkar. Iya, mental kucing yang suka bertengkar. Mungkin dua pendapat benar dua-duanya? Mungkin dua pendapat benar dua-duanya? Mungkin? Mungkin. Dua pendapat berbeda benar dua-duanya? Mungkin. Saya sudah sampaikan. Ada mobil jatuh ke jurang. Jurang begitu dalam. Kata seorang, waduh mati semua ya. Mati, semobil mati semuanya. Kata seorang, dua orang yang matinya. Samobil paeh kabeh. Dua orang yang matinya, samobil paeh kabeh, bersih tegang. Mari kita buktikan. Buktikan nyaho cek urang ge duaan nu paeh nate. Cek nyaho cek urang samobil ngan eusina duaan supir jeung kenek. Ngada urang ge bener euy. Nya bener emang. Cek urang ge samobil ngan eusina duaan supir jeung kenek. Cek urang duaan. Oh iya betul dua-duanya. Bisa kan begitu? Yang menyatakan mati dua orang, betul. Satu mobil mati semua, ya betul juga. Kebetulan isinya berdua orang, bisa saja betul dua-duanya. Nah itu sikap umat dalam perbedaan pendapat. Jadi ada yang menutup diri, ada yang apatis, ada yang selesaikan. Faruduh ilallah war rasul. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Imam Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanas di Termas itu. Mbah Hasyim itu mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hasyim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hasyim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kula diliros danten. Saya itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hasyim. Sampun kula diliros danten Mbah kentong kalian beduk mun aman. Tapi Mbah Hasyim sudah di situ. Saking lugunya, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu itu ya dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhab. Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang progus kandhani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame, maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggoson sistem wong zaman itu, tapi banter aja. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana.
ben ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Engko jawabane yo kadang sederhana banget. Malane ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak delok jawabane kok ngantuk. Padahal jawabane Abu Bakar kula nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat donga banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Bawa agama ini dengan ilmu dan amal. Jadi keliru yang beranggapan bahwasanya Nabi hanya menyampaikan ilmunya, amalnya terserah ke kita. Tidak. Nabi datang membawa al-huda wa dinil haqq. Ilmu dan amal sekaligus. Oleh sebab itu tidak satu pun yang kita butuhkan dalam agama ini kecuali Nabi sudah jelaskan. Seperti kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, ma lam yakun dinan fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu dinan fi zamanina. Sesuatu yang belum masuk bagian dari agama di zaman Nabi tak boleh masuk bagian dari agama di zaman kita. Tetapi tentu saja setelah Nabi pergi diwarisi oleh para ulama, ulama juga tidak seperti Nabi kemampuannya. Mereka tidak maksum, mereka juga ilmunya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Ar-Risalah atau di dalam kitab Ar-Risalah mengatakan la a'lamu ahadan aliman bis sunnah yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak mengetahui satupun orang yang berilmu tentang sunnah menguasai seluruh sunnah, menguasai seluruh sunnah. Sebagaimana la yuhitu bilisanil arabi kullihi illa nabi. Sebagaimana tidak ada orang yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa Arab ini menguasai sebagian besar, menguasai sebagian, menguasai sebagian. Demikian juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak satu pun alim kata beliau yang menguasai seluruh sunnah. Tetapi ada yang menguasai sebagian besar, pasti luput daripadanya sesuatu. Cuman ada yang luputnya banyak, ada yang luputnya sedikit. Dan inilah yang nanti punya potensi untuk terjadinya khilaf di antara para ulama, seperti sebab yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral kiram. Yang pertama adalah sebab yang pertama bahwasanya dalil itu kadang-kadang tidak sampai kepada seorang alim itu. Seorang ulama bisa saja dalilnya waktu itu belum sampai kepadanya, dan setelah itu dia punya murid setelahnya, tentu dia sampaikan pendapat yang dalil itu belum sampai kepadanya. Jelas? Saya misalnya mengetahui sebagian dalil, tak mengetahui semuanya, lalu saya sampaikan pendapat saya berdasarkan dalil yang hanya sampai kepada saya, dalil yang berbeda saya tak sampai kepada saya. Tentu murid saya menyembangkan seperti itu, dan seterusnya selama tidak sampai dalil itu kepadanya tetap pendapatnya seperti itu. Ini sebab yang pertama. Ini bukan saja terjadi di kita belakangan ini, bahkan sejak zaman sahabat lagi sudah ada. Ya sahabat, ada yang berani mengatakan bahwa Asy-Syafi'i lebih alim dari Abu Bakar Siddiq? Tunjuk tangan. Hah?
Mana yang lebih alim, Abu Bakar atau Asy-Syafi'i? Serius nih? Abu Bakar tak ada bukunya, Syafi'i banyak bukunya. Gimana? Mana lebih alim? Kalau alasannya buku banyak, nanti Nabi tak jadi alim dia, karena Nabi tak ada buku sama sekali. Jadi banyak buku bukan tanda banyak ilmu. Cuman banyak orang yang rajin nulis tapi tak berilmu, dan banyak yang banyak ilmu tapi tak bisa nulis. Ada di kalangan para ulama. Untung murid-murid dahulu mereka kreatif, dicatatnya ilmu gurunya, akhirnya menjadi buku gurunya. Kalau kita hari ini guru tak mencatat, murid apalagi Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil tak sampai kepadanya. Contoh, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika terjadi masa ta'un amwas, pandemi corona. Iya, kan semisal dengan corona. Ta'un di tahun ke-17 Hijriyah atau tahun ke-18 Hijriyah. Umar radhiyallahu taala anhu waktu itu dalam perjalanan menuju Syam, dan ta'un terjadi Syam. Umar sebagai Amirul Mukminin, ini kan masalah besar. Dia kumpulkanlah para ulama pembesar dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Akhirnya karena tak punya ilmu dalam masalah ini, coba lihat, Umar dan sahabat yang hadir waktu itu tak punya ilmu tentang ini dari Nabi, dari Al-Quran, kecuali ilmu yang sifatnya umum. Jangan katakan berarti bohong, bukan itu. Kadang harus dijelaskan juga ya. Mereka di bidang itu masalah menghadapi penyakit pandemik COVID-19 ini, tahun tadi tidak ada dalil khusus, yang ada adalah dalil-dalil umum. Ya, wad-darar la darar wa la dirar. Gitu ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka wa la taqtulu anfusakum. Akhirnya mereka sesama ulama sahabat bermusyawarah dalam memutuskan masalah ini. Akhirnya pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil umum tadi. Ada juga sebagian yang mengatakan masa takut sama ta'un makhluk Allah. Gitu kan? Ada juga. Ya, yang namanya pendapat pasti ada. Sehingga yang sebagian ingin tetap menuju ke Syam, mati-matilah. Karena tidak semua yang apalagi ada dalil yang tidak ada penyakit menular dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi dijawab yang lain, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit lepra, kusta, seperti kamu lari dari orang yang lari dari kejaran singa. Berarti lari dari singa juga makhluk. Maka antum boleh lari dari virus, walaupun virus juga makhluk. Jelas? Hanya pendapat yang kuat kembali ke Madinah. Lalu datang ketika sedang bermusyawarah Umar dengan para pembesar tadi, dengan para ulama sahabat tersebut dari Muhajirin dan Ansar, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Waktu itu dia sedang tidak hadir, datang terlambat. Kadang-kadang terlambat ini bisa jadi bawa keputusan yang lebih ini. Ya, saya pernah juga dalam rapat terlambat tapi bisa membuat keputusan. Ya maklum tadi kita terlambat kan. Jadi ada hikmahnya kadang terlambat tuh. Akhirnya merubah keputusan yang sudah ada. Akhirnya ini enggak, Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu menyampaikan, inna li fi dzalika ilman. Saya punya ilmu dalam masalah ini. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yani ta'un bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Bila ada penyakit ta'un di suatu tempat, kalian sedang berada di situ, jangan keluar. Wa idza kana bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha. Kalau terjadi di suatu tempat, kalian di luar, jangan masuk. Berarti ijtihad Umar dan sebagian besar sahabat benar berdasarkan dalil. Artinya mereka awalnya khilaf karena alasannya tidak ada dalil khusus. Makanya dalil umum biasalah berdebat. Jadi kalau ada yang memakai dalil umum,
nanti dituntut oleh yang lain dengan dalil khusus, itu biasa berdebat itu, ya kan? Nah, kalau ada dalil khusus, maka yang didahulukan adalah dalil khusus tadi, jangan berkait lagi dengan dalil-dalil umum. Nah, yang seperti ini kaum muslimin bukan hanya terjadi di ulama belakangan, tapi juga terjadi di kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam.